Gimana dong caranya biar mertua kita sayang sama kita? Apalagi jadi menantu tersayang. Kan itu nggak bisa dipaksain. Jadi mertuanya dipelet gitu ya. Dikasih pelet bulu perindu gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Viko. Jadi kali ini aku mau sharing tentang tips disayang mertua yang sebelumnya sudah aku share di akun Facebook aku. Nah, kali ini aku mau bikinin yang versi video untuk kalian yang males baca karena isinya panjang kali lebar. So, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu berpikiran positif. Oke, cekidot. Jadi sebelum aku ngasih tips nih bagaimana caranya disayang oleh mertua atau jadi menantu kesayangan, ngomong-ngomong sebenarnya kita sudah tahu belum sih apa sih artinya disayang? Disayang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah disukai, dicintai, dikasihi. Jadi dikasih itu kalau bahasa Jawanya istilahnya kayak disake gitu loh. Nah, kesimpulannya adalah disayangi itu artinya adalah disukai, dicintai, dan dikasihi. Nah, ini itu erat banget kaitannya sama masalah perasaan. Perasaan itu juga datangnya dari hati dan sifatnya itu tidak bisa dipaksakan. Kalau nggak bisa dipaksain, gimana dong caranya biar mertua kita sayang sama kita? Apalagi jadi menantu tersayang, kan itu nggak bisa dipaksain. Jadi mertuanya dipelet gitu ya, dikasih pelet bulu perindu gitu, biar kalau nggak ketemu sama mantunya terus kangen terus bawaannya. Ya nggak kayak gitu juga sih. Balik lagi nih, sebenarnya kalau kita itu sudah menyadari bahwa perasaan itu adalah sifatnya tidak bisa dipaksakan, maka seharusnya kita juga menyadari bahwa kita tidak bisa memaksakan perasaan suka, sayang, mengasihi mertua kita ke kita seperti yang kita harapkan. Nah, awal dimana kita itu mengharapkan ingin disayangi, disitulah sebenarnya kita mulai timbulnya rasa kecewa. Ya, manusiawi sih, kita itu emang berharap yang baik-baik. Tetapi yang saya maksud di sini, ketika kita sudah menyadari bahwa ternyata mertua kita itu tidak seperti yang kita harapkan, atau mungkin tidak sesayang kita harapkan, ya harapannya kalian segera sadar gitu loh, segera bangun dari impian kalian itu, bahwa realnya tidak seperti itu. Kita terima kenyataannya dengan lapang dada. Seperti yang ustadz bilang gitu ya di kajian, balik lagi kalau kita itu berharapnya ke manusia, jatuhnya ya kecewa. Seperti itulah. Well, setiap manusia itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya ya. Bisa jadi kita juga sama sebagai menantu sebenarnya juga ada kekurangannya. Gak mungkin kan kelebihan aja. Cuma sayangnya kadang manusia itu tidak bisa melihat dari sisinya gitu. Hanya melihat tidak bisa melihat dari sisi orang lain, tapi melihatnya dari sisinya sendiri. Well, setiap manusia itu ada kekurangan dan kelebihannya, termasuk kita sebagai menantu. Dan mungkin 20 tahun lagi kita juga akan jadi mertua, ya kan? Mungkin kita akan bilang aku akan jadi mertua yang baik, pengertian kok, tidak seperti mertua aku sekarang. Yakin bisa? Belum tentu. Memangnya menantu kita sebaik yang kita harapkan. Entar kita jadikan alasan kenapa tidak jadi mertua yang baik. Nah, itu salah satu teks di Facebook aku. Aku udah hafal secara detail ya kan, karena itu bentuk tulisan bisa diedit-edit. Jadi mungkin kurang lebih hampir sama lah ya, seperti itu. Nah, jadi yuk kita dari sini itu sama-sama menyadari banyak faktor yang membentuk karakter seseorang. Ya, baik itu suami kita maupun mertua kita. Suami kita, mertua kita itu orang yang berbeda, dibesarkan di lingkungan yang berbeda, dengan kebiasaan berbeda, prinsip yang berbeda, kemudian larangan atau aturannya itu juga berbeda. Makanya jadinya juga akan berbeda dengan kita. Nah, kita lihat aja nih suami kita yang ada sebelum nikah itu sudah punya modal cinta segambreng nih.
itu aja sering kita nggak cocok gitu kan, apalagi mertua. Kita kan nggak ada rasa cinta gitu kan awalnya sama mertua, paling-paling juga cuma respect aja kan ya, karena kita mungkin cinta sama anaknya, mungkin seperti itu. Nah, disitulah kenapa banyak sekali faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi karakter seseorang, dan perbedaan itulah yang terkadang membuat kita itu tidak cocok atau menjadi judul mertua versus menantu. Iya sih mbak, mbaknya kan nggak tinggal sama mertua, nggak ketemu mertuanya tiap hari, jadinya nggak ngerasain gitu loh gimana susahnya tinggal sama mertua. Gimana, saya pernah kok tinggal bersama mertua, saya juga pernah mengalami drama yang sama ya. Tetapi di video kali ini saya tidak ingin mengumbar drama-drama yang telah terjadi dan telah berlalu. Saya anggap sih itu sebagai pengalaman hidup ya. Nah, apapun itu, insya Allah sih sudah sesuai ya semuanya, takaran, baik itu takaran rezeki, sebenarnya takaran ujian itu sebenarnya sudah dicocokkan sih ya. Nggak mungkin sama Allah itu nggak dicocokkan. Nah, terus gimana dong mbak caranya disayang sama mertua? Dari tadi muter-muter aja masalah itu. Jadi tenang ya. Oke, jadi kalau kita itu bilang masalah tips disayang mertua atau jadi menantu tersayang, itu bener-bener hak prerogatif mertua. Kita tidak bisa maksa-maksain, apalagi kita pakai guna-guna dan lain sebagainya biar kita itu diterima, biar kita disayang, biar nanti dapat warisan terbanyak. Enggak, jangan lakukan itu ya. Itu efeknya lebih buruk ya. Nah, yang bisa kita lakukan sebenarnya hanyalah tips bagaimana kita tinggal nyaman bersama mertua. Kenapa sih? Yang pertama itu tips tinggal nyaman, karena ketika kita itu ada kenyamanan satu sama lain, akhirnya bonding itu terbentuk, entah itu suka atau tidak ya. Tapi suka atau tidak, jatuh cinta atau tidak, sayang atau tidak, inget kan kalian pertama kali kenal sama pacar atau suami kalian, itu hal yang pertama itu adalah nyaman dulu. Nah, di situ aku mau kasih tips bagaimana kita nyaman tinggal bersama mertua. Jadi yang pertama itu adalah berikan batasan privasi. Nah, sedari awal itu kita mesti komunikasikan ke mertua batasan privasi kita, baik itu kayak ruangan privasi kita, kamar kita, kemudian alat mandi, kamar mandi dan lain sebagainya sejak awal kita menjadi menantu kalau perlu ya. Kemudian misalnya kita untuk pembagian tugas ya kan, siapa yang masak, siapa yang nyapu. Kenapa? Karena kalau ini tidak dibicarakan bisa jadi salah satu merasa keberatan, bisa menantunya yang merasa jadi pembantu, atau bisa juga mertuanya yang merasa jadi pembantu. Nah, itu perlu banget kita komunikasikan batasan privasi dan pembagian masalah pekerjaan. Buang jauh-jauh prasangka buruk ya. Jadi kalau misalnya kita lagi ditegur sama mertua atau apa, ya kita kan kadang suka kepikiran jangan difikirkan. Lebih baik ditanyakan langsung ya kan, atau diklarifikasi secara langsung tanpa menyakiti beliau. Jadi kalian jangan membiarkan prasangka buruk kalian itu berkelana. Semakin dia jauh berkelana, semakin kalian depresi. 3. Belajar menahan diri. Ini itu poin yang saya juga belajar banget sih ketika tinggal bersama mertua, bagaimana kita itu menahan diri setiap kali kita diingatkan, terutama nih ketika kita punya anak kecil, bagaimana cara mendidik beliau itu berbeda dengan cara mendidik kita, atau mungkin dikait-kaitkan dengan mitos yang secara menurut kita yang sudah punya pengetahuan lebih banyak, itu kita merasa kayak nggak logis dan lain sebagainya. Tahan ya. Jadi bagaimana kita ngatur mana yang perlu disampaikan, mana yang tidak, seperti itu kita mesti hati-hati jawabnya, apakah hanya iya aja ataukah diam aja, gitu mesti belajar ya. Yang keempat itu adalah hargai mertuamu, betapapun tinggi pendidikanmu, pengetahuanmu gitu. Ketika mertua itu punya pendapat lain dan lain sebagainya, kita dengarkan, kita iyahkan seperti yang tadi aku sampaikan. Ya mungkin kita cukup diam. Kalau kalian nggak mau ngelakuin nggak apa-apa ya, nggak apa-apa.
asalkan tidak di depan matanya terang-terangan, jelas-jelasan seperti pemberontak ya, itu bisa bahaya juga ya. Jadi kalau saya itu dulu juga pernah sih sedikit ya masalah ini menghargai mertua. Jadi kalau saya itu habis melahirkan harus minum jamu itu ya. Jadi ditungguin jamunya itu rasanya pahit banget, dan saya tetap minum dengan rajin agar orangnya merasa senang ya. Itu tadi tips 1-7 tentang tinggal nyaman bersama mertua. Semoga bermanfaat ya. So, jangan lupa untuk ikutin konten selanjutnya. Aku mau bahas tentang suka duka tinggal di kontrakan bersama pasangan. Dari saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat terus dan wajib bahagia.